Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita semua kembali saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya dan siapkan Alkitab Anda supaya kita boleh terima semua pesan Tuhan itu dalam kondisi yang maksimal, optimal ya. Mari kita berdoa lebih dulu di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapannya. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sapa Engkau dan datang padamu. Kami saat ini siapkan diri kami untuk menerima firman, pengurapan, pesan, kasih kami rema, urapi kami semua sehingga apa yang kami tangkap kami mampu mengerti dan mampu melakukannya. Kami jadi pelaku firman. Roh Kudus tolong kami semua, urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan dan biar kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, kita semua sekarang ada dalam sebuah musim yang unik ya, karena Anda dan saya sedang berhadapan dengan perubahan tatanan dunia. Kita lihat banyak hal terjadi dan kita banyak menyaksikan ketidaksiapan dunia. Harga yang berubah, keadaan emosional yang mengganggu. Ini bukan cuma terjadi di Indonesia atau di sekitar kita hari-hari ini, tetapi juga ini terjadi di mana-mana, khususnya dunia, ya, dunia, dan Indonesia hanya karena jadi bagian di dalamnya. Kemampuan orang, kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan segala perubahan ini sedang diuji. Saya melihat orang yang begitu emosional di jalan-jalan Jakarta. Kita melihat mereka begitu emosional. Padahal yang bikin kesalahan mungkin orang itu, tapi yang marah dia. Ya. Lalu kemudian ada juga kemampuan orang untuk menahan diri yang sudah mulai lepas, yang sudah mulai tidak ditahan lagi. Kita lihat banyak yang sudah mulai tidak mampu untuk menyesuaikan diri. Angka kejahatan mulai meningkat pelan-pelan, saudara. Kita doakan semuanya tidak terjadi di sekitar kita. Namun tidak berarti kita membohongi diri bahwa perubahan yang aneh ini sedang terjadi. Kita harus menyikapinya dengan jujur, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, di lain pihak Tuhan kasih kita semua tugas untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan kasih kita semua tugas untuk penuh Roh Kudus dan jadi saksi. Gimana dalam keadaan yang gelap ini kita menjadi saksi? Kabar baiknya adalah justru di tempat gelaplah terang itu bersinar. Saudara, kita yang mesti belajar supaya kita bisa berdampak yang baik di sini. Apa yang saya sampaikan ini bukan berarti saya mampu melakukannya 100% juga, saudara. Saya juga belajar, tapi karena ini firman, maka saya perlu sampaikan kepada kita semua. Mari kita sama-sama belajar kepada satu pribadi yang menjadi idola, yang menjadi model di kerajaan sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Manusia pertama yang penuh Roh Kudus dan penuh firman. Yang manusia pertama juga yang bahkan mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Nih, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat belajar dari Yesus. Waktu Yesus hadir di muka bumi ini, para ahli Alkitab bilang itu juga bukan masa-masa yang mudah. Itu juga adalah masa-masa perubahan. Memang seperti tidak chaos atau kacau banget begitu, tetapi saudara itu sedang terjadi perubahan yang tidak nyaman. Emosi orang, tegangan, tekanan sedang terjadi. Saudara dikasih Tuhan. Baru beberapa dekade di sebelum Yesus lahir itu terjadi pemberontakan di sana sini terhadap kerajaan Romawi, dan di Palestina atau di tanah perjanjian itu semuanya dalam keadaan tegang, saudara dikasih Tuhan. Di saat yang tergelap itulah anak manusia, anak Allah turun ke dunia dan lahir. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus datang membawa pesan dari Bapa, membawa janji dari Bapa. Dia taati apa yang jadi misinya untuk turun ke dunia. Tahukah Anda,
Sama seperti Yesus hadir dalam masa perubahan. Anda dan saya semua, Tuhan izinkan lahir ada di masa ini. Itu karena Tuhan punya rencana untuk memakai kita semua untuk jadi garam dan terang di mana kita berada. Bukan kebetulan kalau hari ini kita diizinkan, generasi kita diizinkan mengalami yang namanya masa-masa transisi terhadap tatanan baru. Ya. Saya tidak bilang persis-persis apakah ini benar-benar sudah sampai di ujung menjelang masa antikris, tetapi banyak ahli Alkitab sudah mulai mewaspadainya karena tanda-tandanya udah makin banyak yang digenapi, saudara. Kabar tentang perang, kabar tentang alam yang bergejolak, saudara. Lalu kemudian tentang one world order, saudara dikasih Tuhan, sudah mulai merebak bahkan di kalangan luar Kristen. Jadi apa yang kita sikapi di sini, udah pasti kedatangan Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu jangan ada satupun yang salah respon ataupun salah ambil keputusan. Mari waspada, kita semua tetap berjaga-jaga sambil tetap jadi terang, tetap kita menang di dalam proses-proses kehidupan Anda dan saya. Kita akan tetap berhadapan dengan masalah-masalah di rumah, masalah-masalah di kantor, masalah-masalah di karir, masalah-masalah dalam pengembangan diri. Saudara dikasih Tuhan, sekaligus berhadapan sama dunia yang sedang berubah. Ayo menang dalam semua tantangan ini, sehingga kita bisa jadi terang. Belajar yuk dari satu pribadi, Yesus Kristus. Dia juga dapat tugas yang berat, di musim yang berat, tapi dia menang di kayu salib. Menang atas kematian dari kematian. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan bahkan dia bisa memulihkan 500 murid-muridnya sesuai dengan catatan 1 Korintus 15. Dan itu luar biasa karena dengan demikian dampak itu terus terjadi sampai hari ini. Anda dan saya adalah buah dari kemenangan Kristus. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dahsyat Tuhan. Kalau Tuhannya dahsyat, kalau Bapa dahsyat, anak-anaknya juga harusnya dahsyat. Kita juga pasti harusnya mampu. Belajar yuk dari Tuhan Yesus sesuai dengan firman dari Roma 8, 28, 29, 30. Kita semua harusnya belajar seperti Yesus hidup ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saya mau ajak kita lihat dari penggalan firman. Di Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Apa yang perlu kita pelajari? Sisi mana yang bulan ini Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan. Untuk Anda dan saya tangkap. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 10. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau senang judul khotbah, judulnya ini. Mengerjakan dengan hati. Ya, itu judulnya. Mengerjakan dengan hati. Yesus mengerjakan semuanya dengan hati. Saya terinspirasi dengan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan ke Pak Niko pada waktu doa pengerja di SICC. Sebagai anggota tim teologi saya tahu kira-kira yang akan dia sampaikan karena materinya sudah disiapkan. Tapi hari itu tiba-tiba di awal firman beliau menyampaikan bahwa dia dapat pesan langsung waktu lagi duduk sebelum naik ke atas. Ya. Sebelum membaca semuanya, ayo semuanya merenungkan pakai hati. Wow, itu powerful banget. Saya hadir di sana dan pada waktu itu saya tahu benar hadirat itu begitu kuat di ruangan. Kami tahu, kami karayon-karayon pendeta-pendeta yang hadir di situ sadar ini Tuhan lagi ngomong. Makanya kami tangkap benar. Ya, baca Alkitab pakai hati, dengar firman pakai hati, merenungkan firman pakai hati. Saya terinspirasi banget saudara. Dan bulan depannya diulangi lagi. Kita tahu itu adalah pesan dari Tuhan. Saudara, dan Tuhan waktu saya renungkan ini, siapkan firman buat rekaman ini, Tuhan bawa saya ke Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Ada banyak yang bisa kita pelajari dari Tuhan, tapi ada dua hal yang ditekankan di ayat ini yang membicarakan, yang
Sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus dan itu hanya bisa dikerjakan pakai hati, sudah dikasih Tuhan. Ya, mari kita baca sama-sama dari Filipi 2 ayat 5 sampai 10 kita baca ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terus ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Filipi 2, 5 sampai 11. Saudara yang dikasih Tuhan, ini pesan Tuhan lewat Paulus tulis untuk jemaat di Filipi, tapi sekarang pesan ini buat Anda dan saya. Ayo semuanya dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayo belajar agar pikirannya jadi pikiran Kristus, perasaannya juga belajar memahami perasaan Kristus. Apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan selama masa di muka bumi ini, yang dia kerjakan selama 33 tahun ada di muka bumi, saudara. Perhatikan ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kehebatan yang dia miliki tidak dia anggap sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam banyak kasus kita baca di Injil bagaimana Yesus sebenarnya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam hidupnya dengan cara Allah, dengan cara ajaib. Tapi dia memilih untuk melakukannya dengan cara manusia. Kelahirannya, waktu dia dikejar mau dibunuh, ya kalau pakai cara Allah, pakai utus malaikat atau langsung berfirman, Herodes mah kecil saudara ngalahinnya. Ya, walaupun katanya masih baby, masih bayi, siapa bilang tidak bisa melawan dengan kuasa? Ya, itu kan logika kita, baby ya, bayi gak bisa ngelawan. Tapi kan dia Allah. Ya, dia bisa dong dengan caranya yang ajaib itu. Sudah dikasih Tuhan, tapi enggak, dia malah izinkan dia dibawa lari dulu ke Mesir. Saudara dikasih Tuhan, cara manusia. Dia diizinkan mengalami yang namanya kalau dia mau pergi ke sana, mau pergi ke sini, jalan kaki. Ya, apa susahnya kalau dia sebagai Allah hari itu dia langsung pergi, langsung sampai di sana. Bisa, tapi dia merendahkan diri. Kenapa? Karena dia harus jalan, dia harus jadi seperti manusia. Supaya Anda dan saya bisa belajar jadi manusia ilahi. Kalau dari awal kealahan Yesus yang terlalu ditekankan, Anda dan saya langsung akan bilang, ya dia Tuhan, kita tidak bisa kayak dia dan sebagainya. Tapi karena Yesus memilih mengosongkan dirinya, kenosis, ya, dia menganggap kesetaraan Allah dengan Allah itu sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Maka kita lihat di hidupnya betapa rendah hatinya. Bahkan ketika ditangkap oleh orang-orang suruhan Kayafas, saudara yang dikasih Tuhan, dia biarkan dirinya diseret, diikat, dipukul, diludahi. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Yang pertama, mengerjakan dengan hati, mengerjakan dengan rendah hati.
rendah hati. Mau jadi terang, rendah hati. Kalau kita mau jadi terang, belajar rendah hati. Rendah hati. Saudara dikasih Tuhan, rendah hati itu enggak gampang. Enggak gampang. Apalagi kalau kamu banyak maunya dan banyak punyanya. Kamu banyak duitnya, lebih susah. Kamu banyak kuasanya. Kamu banyak powernya, kamu banyak koneksinya. Apalagi kalau kita adalah orang yang banyak kekuatan. Banyak ilmunya, baik ilmu pengetahuan atau ilmu apa, gak tahu, saudara dikasih Tuhan. Maka kemudian engkau akan merasa engkau bukan manusia biasa. Nah, waktu engkau merasa engkau bukan orang biasa, dan kemudian engkau biarkan itu menguasai dirimu, maka engkau gak seperti Yesus. Orang yang seperti Yesus adalah walaupun engkau punya kelebihan, engkau tidak menganggap kelebihanmu itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi engkau merendahkan diri. Itu dia. Merendahkan diri. Bukan karena kau kalah. Merendahkan diri karena engkau mau jadi terang. Rendahkan diri karena mau menyampaikan firman. Rendahkan diri karena mau jadi saksi. Rendahkan diri karena engkau mau jadi seperti Kristus. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, merendahkan diri. Ya. Ini poin pertama, hati yang rendah hati. Rendah hati itu banyak keuntungannya. Orang rendah hati, maka dia mudah untuk upgrade diri. Kok bisa? Karena hanya orang rendah hati yang bisa dikoreksi. Kalau dia ngerti dia salahnya di mana, nanti dia bisa memperbaiki dirinya dan dia nanti jadi lebih baik. Itu sebabnya hanya orang rendah hati yang bisa upgrade diri. Upgrade kualitas. Kualitas manusianya, kualitas rohaninya, kualitas pribadinya, kualitas pekerjaannya, kualitas pelayanannya, kualitas keluarganya. Dia bisa rubah, dia bisa upgrade, dia bisa naikkan. Kenapa? Karena dia terbuka sama koreksi. Orang yang tidak rendah hati itu seperti apa sih? Yang susah dikasih tahu, satu. Yang kedua, selalu nyalahin orang lain. Selalu nyalahin orang lain. Jadi gak pernah dia yang salah. Apapun yang jelek, orang lain yang salah. Abis dia begini sih, saya lakukan kesalahan, tapi abis dia begitu sih. Nah itu tuh, yang kayak begitu tuh tidak rendah hati, saudara dikasih Tuhan. Orang rendah hati, dia akan mudah dikasih tahu. Dia akan mudah memperbaiki diri. Dan itu yang bikin orang rendah hati akan selalu tambah baik, tambah baik, tambah baik. Dan akan jadi lebih baik dibanding orang lain. Rendah hati. Rendah hati itu baik. Dan Tuhan mau supaya Anda dan saya tuh bersinar. Tampil luar biasa. Bersinar. Ya, udah salah, ngotot. Kapan, berapa minggu yang lalu kami ketemu, kami sedang jalan saya dengan istri naik mobil, lalu kemudian jalanan itu agak padat ya di Jakarta, hari-hari ini lagi macet di mana-mana. Kami lagi jalan lurus ke sana, lalu pemisah jalan dua arah di tengah-tengah itu ada banyak bolongnya, ada banyak lubang-lubangnya sehingga mungkin ada banyak mobil bisa mutar atau dari gang-gang dari seberang bisa masuk motor-motor atau mobil-mobil begitu ya. Nah satu kali ada motor ibu-ibu nih dari gang sana, langsung dia, padahal mumpung memang mobil lagi kosong ya dari jalur sebelah yang arah ke sebaliknya gitu, dia langsung lari, langsung ngebut gitu ya dari gang itu, sat gitu ya. Pas memang mobil saya lagi berhenti. Jadi dia langsung masuk ke dalam mobil saya, di depan mobil saya. Sat gitu, kaget saya. Wah, untung kita berhenti. Gitu. Lalu kami berdua diam. Kami mau lihat dia mau ngapain. Dia ada melintang di depan mobil saya, saudara. Karena memang pas macet ya, pas macet. Nah pas dia lagi baru mau jalan, saudara, dari belakang tiba-tiba ada motor, memang di jalurnya, ya, yang searah dengan mobil saya, gitu. Itu bener dia, waktu dia mau jalan, tiba-tiba mau tabrak motor yang tadi mendadak ibu-ibu itu ya, langsung mendadak gitu. Nah kan pasti kaget kan gitu, dan yang
motor yang datang di sebelah kiri mobil saya itu langsung rem. Karena dia refleks ke rem gitu. Saya pikir sama-sama kaget, ya sudahlah paling ketawa atau apa begitu ya. Enggak loh saudara, ibu itu langsung melotot, langsung marah, habis itu ngomel. Bapak itu diam, terus cuma ngangguk gitu. Lalu kemudian ibu itu pergi sambil nengok belakang, ngomel lagi. Lalu saya lihat istri saya, kami berdua ketawa di mobil. Kita bilang begini, yang salah siapa? Yang marah siapa? Waduh, ya ini benar-benar gak rendah hati. Kalau Anda gak rendah hati ya, udah salah aja, Anda rasanya benar. Makanya gimana dia bisa memperbaiki dirinya. Dan banyak orang kayak begitu sekarang, gak usah ngomongin di luar gereja, dalam gereja. Udah dia yang salah, dia yang ngotot. Banyak. Tapi saya berdoa, semua jemaat yang mendengar rekaman ini, jadi rendah hati. Karena Tuhan mau buat Anda jadi garam dan terang. Izinkan Tuhan bisa koreksi kita. Izinkan Tuhan bisa perbaiki kita. Rendah hati bikin kita tambah baik. Sehingga dalam keadaan yang menekan, dunia yang berubah, Anda tidak akan tergerus oleh zaman, tidak akan jadi orang stres, tidak akan jadi orang kalah. Justru waktu engkau rendah hati, engkau akan diingatkan, akan diperbaiki, dan nanti pelan tapi pasti engkau akan jadi tambah baik. Waktu kau tahu tambah bagus, maka kualitasmu bersinar. Dan engkau akan menang kompetisi. Di kantor engkau akan jadi lebih hebat dibanding orang lain. Engkau akan menang kompetisi, engkau akan jadi student, mahasiswa atau siswa yang lebih pintar dibanding orang lain. Dan sebagainya. Keluargamu akan lebih baik daripada keluarga yang lain. Karena engkau mudah dikoreksi oleh Tuhan. Kalau kau rendah hati, firman Tuhan datang, engkau akan mau berubah. Katakan amin. Pesan Tuhan yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai manusia, ia taat. Merendahkan diri sampai mati, ia taat sampai mati. Dua ini, hati yang rendah hati, hati yang taat. Taat itu bicara soal iman. Mempercayakan diri kepada keputusan Tuhan. Firman itu selain petunjuk, selain isinya janji, firman itu berisi keputusan Tuhan. Allah yang memutuskan, dan dalam firman itu Tuhanlah Tuhan, Anda bukan. Kita mesti belajar yang namanya ketetapan Tuhan. Dalam firman Tuhan ada ketetapan Tuhan. Allah menetapkan kalau mau nuai harus nabur. Kalau mau kalau engkau mau rendah hati, Tuhan akan tinggikan dan sebagainya. Ada banyak ketetapan di dalam Alkitab. Saudara yang dikasih Tuhan, taat. Yesus taat. Bahkan kalaupun dia anak Allah yang mungkin saja bisa nawar-nawar sama bapaknya langsung. Tapi apa yang dia lakukan? Dia taat. Dia percayakan dirinya sampai mati di kayu salib. Pada apa yang jadi keputusan ayahnya, bapaknya. Bapa di sorga. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, dikatakan begini, dia tidak pernah mengucapkan apa yang Bapa tidak sampaikan ke dia. Apa yang dia sampaikan semuanya dari Bapa. Wah, itu luar biasa pengendalian dirinya. Sudah dikasih Tuhan. Luar biasa. Karena bukan cuma soal hidupnya, sampai kata-katanya. Kitab Yakobus bilang, orang yang mampu menguasai lidah, dia adalah orang yang sempurna. Sempurna. Kenapa? Taat. Ya, taat. Hatinya rendah hati, hatinya taat. Itulah sebabnya. Ayat berikutnya bilang itulah sebabnya. Karena dua hal tadi, hati yang rendah hati dan hati yang taat itu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Luar biasa. Saya berdoa Roh Kudus bimbing saya untuk bisa melakukan dua hal ini.
Dan saya berdoa Roh Kudus juga akan bimbing Anda semua untuk melakukan dua hal tadi. Yang mau katakan amin. Rendah hati, taat. Sama firman jangan tawar-tawar. Percaya, karena itu ketetapan Tuhan. Percaya. Hari-hari ini kita lihat di media sosial. Perpuluhan aja protes. Persembahan aja protes. Diomongin. Ibadah kelamaan aja diomongin, dibahas-bahas. Aneh. Ya. Anda sebenarnya mau apa? Khotbah soal teguran dibahas. Maunya khotbahnya ngelus-ngelus terus. Loh, baca firman. Di dalam firman tidak hanya soal ngelus-ngelus, membaik-baikin Anda. Anda dan saya harus dididik. Dan untuk mendidik kadang-kadang perlu teguran. Ada beberapa teman saya khotbah, influencer, mereka sampaikan firman dengan tegas. Dikomentarin, khotbah jangan galak-galak dong. Aduh, saya bilang, emang mau disampaikan pakai gaya apa? Iya, pakai gaya apa? Kenapa dia sampai gemes, sampai harus teriak atau kayak orang marah-marah? Mungkin dia udah pernah lihat ada orang disampaikan baik-baik, enggak berubah. Saya 26 tahun ini jadi gembala, saudara. Dan saya menyaksikan tidak semua orang yang bisa dirubah dengan kata-kata penyampaian yang baik. Enggak. Ada banyak, bukan sedikit, ada banyak orang mesti disentak, ditegur, agak naik sedikit gembalanya kalau ngomong, baru berubah. Ya, saudara kasih Tuhan, rendahkan diri satu, yang kedua taat. Udah kalau itu firman, sudah percaya. Pasti baik, karena yang dari Allah pasti baik. Tidak ada yang dari Allah tidak baik. Firman itu dari Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, hati yang taat, hati yang rendah hati. Ayo kerjakan tugas panggilan Anda dan saya dalam keluarga, dalam karir, dalam kantor, semuanya dengan hati. Saya percaya bulan ini engkau akan diberkati lebih lagi. Anda akan lihat benar-benar kemuliaan yang dijanjikan. Yesus melakukan itu 33 tahun. Dan itu sebabnya dia diangkat, dimuliakan. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lagi doain Anda dan saya supaya bisa selamat sempurna. Mungkin kita tidak bisa persis jadi kayak Yesus levelnya. Tetapi Anda akan lihat apa yang Anda perjuangkan dengan susah payah secara spiritual, secara rohani. Rendah hati, taat sama firman, itu pasti akan dituai. Hidupmu akan berubah. Engkau akan lihat kelegaan dan kemuliaan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Lebih dulu kita nyanyi dulu ya. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Ora bayara rabataka baya shikarade abata nariamata kaya shandararaba. Irarabataka nari atas tandararaba ya shikaradaba. Kau naik ke surga, tapi kau tidak tinggalkan kami yatim piatu. Kau mengutus Roh Kudus turun, memenuhi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Supaya kami dibantu
Kami ditolong untuk berubah supaya bisa jadi seperti Yesus. Kami ditolong untuk lakukan firman supaya bisa mentaati semua perintah Bapa. Kami ditolong untuk jadi saksi supaya kami bisa jadi garam dan terang. Kami butuh pertolongan itu untuk tugas yang sudah ditetapkan sama Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami juga ya Roh Kudus. Engkaulah yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk nolong kami. Tolong kami untuk rendah hati. Tolong kami untuk punya hati yang taat. Sehingga kami bisa mengerjakan semua yang hari ini ada di tangan kami. Dipercayakan Tuhan. Kerjaan, keluarga, studi, pelayanan, kehidupan, kesaksian. Semuanya dengan hati. Hati yang taat. Hati yang rendah hati. Tolong kami Roh Kudus. Supaya kami bisa belajar seperti Yesus. Kami memperhatikan hidup kami, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Tolong kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Perubahan sedang terjadi. Tatanan dunia sedang berubah. Biar kami tidak jadi orang yang kalah, tapi kami jadi orang yang menang. Tidak tergerus oleh zaman, tidak jadi ikut-ikutan oleh apa yang diinginkan oleh dunia ini. Tapi kami berbeda karena Roh Kudus tinggal dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, makasih. Kami percaya firman-Mu adalah solusi untuk semua masalah dalam hidup kami. Keinginan Tuhan itulah yang jadi solusi juga buat seluruh langkah-langkah kami. Kalau ada tantangan, ada masalah hari ini yang kami hadapi, Tuhan akan tolong kami seiring dengan perubahan rohani kami. Berkati anak-anak-Mu semuanya untuk jadi manusia yang rendah hati di hadapan Tuhan khususnya, juga di hadapan sesama, dan jadi orang-orang yang taat terhadap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan semua tangan-Mu. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari sama-sama siapkan hati, kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah. Dari Allah Bapa di surga, kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.